Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ismail Marzuki. Saya dari Bali dan keinginan saya untuk belajar bahasa Arab ini adalah kebetulan untuk saat ini saking banyaknya turis dari Arab khususnya Saudi Arabia. Sekian dan Hmm, terima kasih. Kron, Akhi Ahmad Ismail Marzuki atas perkenalannya. Silahkan Akhi Budi Alfaro untuk memperkenalkan diri. Akhi Budi Alfaro. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam. Ismi Budi Kurniawan, asli Mataram, NTB, umur 29 tahun. Untuk kegiatan sehari-harinya apa Akhi Budi? Aktivitasnya sehari-hari ngojek, Grab, driver. Oke, baik. Kron untuk Syukron. perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Akhi Budi. Kita lanjut kepada Akhi Ahmad Ghazali. Terima subuh Ustaz dengan Saya Ahmad Ghazali Maunsong, asal dari Medan, Sumatera Utara. Kegiatan sehari-hari yaitu mengajar di sekolah. Baik. Kron. Sekali lagi untuk Akhi Ahmad Ghazali. Kita lanjut pada Akhi Farid Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya asal dari Banten, kegiatan sehari-hari ke pasar. Oke, Motivasi belajar bahasa Arab, pengen bisa berbisa bahasa Arab. baik. Kron atas informasinya atau perkenalannya, Akhi Farid Samsul. Kita lanjut pada Akhi Almerdi Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Almer Bima Hakim, tinggal di Aceh, asal Medan. Saya hmm, kebiasaan sehari-hari sebagai pelajar SMP. Ya Allah. Oke, terima kasih. Hmm, Pada Akhi Almer, lanjut pada Akhi Doni Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama anak Doni Saputra, panggilan Doni. Oke, Pekerjaan saya sebagai guru, pindah-pindah, berpindah baik. tempat, mulai Kron, Jakarta, Bali, ke Bangka. baik. Syukron Akhi Doni. Untuk perkenalannya, kita lanjut pada Akhi Didi Rahman. Didi Rahman ya betul. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Didi Rahman. Oke, Aktivitas sehari-hari eh, pedagang, Ustaz. pedagang. Ya, Insya Allah. em, Semoga tidak mengurangi rasa semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Amin, Ustaz. Lanjut lagi pada Akhi Dwi Zulfitra. Ya, betul.
jika belum bisa bergabung, kita loncat atau alihkan pada Akhi Najmi Ahmad. Samsung SMA 346E. Akhi Najmi Ahmad, maka bisa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Najmi Ahmad Rabbani, domisili Bukit Tinggi, kegiatan sehari-hari pengangguran Ustadz. Sedang nganggur, sedang libur, mau jadi mahasiswa, Pak. Baik, baik. Syukron, Akhi Najmi Ahmad. Kita lanjut kepada Akhi yang bernickname Samsung SMA 34 ya. Boleh juga yang memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Zaman dari Pandeglang, Banten juga. Kegiatan sehari-hari wirausaha. Baik, Syukron. Untuk namanya siapa tadi? Bapak siapa? Aan. Bapak Aan. Oke, Syukron Akhi Aan untuk perkenalannya. Mungkin itu saja untuk sesi perkenalan pada pertemuan perdana ini. Kita akan coba masuk materinya ya. Bentar. Saya akan buka kitabnya terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat di device antum atau di HP antum kitabnya? Udah Ustaz, Ustaz. Oke, terlihat. Lihat ya. Tinggal diperbesar aja Ustaz. Gini udah. Oke. Oke. Mantap Ustaz, mantap. Oke. Udah kok jelas. Nah, mungkin antum yang punya PDF-nya atau punya buku fisiknya, silahkan dibuka saja pada halaman yang pertama langsung ya. Di sini ada daftar isi dan juga takdim yang artinya pendahuluan, kita lewati saja. Kita langsung masuk ke materinya. Mau nanya Ustaz, ini langsung pelajaran kelas berapa ini? Ini nggak tergantung kelas ya. Yang penting untuk pemula saja. Seperti itu ya. Oke, oke. Ya. Tapi biasanya kalau di pondok-pondok ini digunakannya untuk kelas 7. Ya, kelas 7 SMP gitu. Sebenarnya kalau untuk bukunya nggak bergantung pada kelas gitu. Dari bukunya dia mengklaim ya untuk pemula saja gitu. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada kata al-wahdah ya. Al-wahdatul ula. Artinya bab pertama. Antum silakan semua buka bab pertamanya di sini. Al-wahdatul ula. Bab atau bagian ya. Lalu yang al-ula yang pertama. Seperti itu. Bab yang pertama. Bab yang pertama dengan judul apa nih? At-tahiyyah wa ta'aruf. At-tahiyyah artinya salam dan perkenalan. Ya. Di sini ada kata wa ya. Wa itu dalam bahasa Arab artinya dan. Nggak apa-apa untuk pertama-tama kita artikan untuk menghormati mereka-mereka yang misalnya pemula dalam bahasa Arab. Ya. Al-wahdatul ula, bagian yang pertama atau bab yang pertama dengan judul At-tahiyyah wa ta'aruf, salam dan perkenalan. Ya. Jadi Anda jelaskan di buku ini
nanti akan tersedia atau tersaji 3 percakapan. Ya. Nah, dari 3 percakapan itu nanti ada kosakatanya dan juga ada latihan-latihannya. Seperti itu. Nah, nanti 3 percakapan itu akan berkaitannya dengan at-tahiyyah wa ta'aruf, akan berkaitan dengan salam dan perkenalan. Gitu. Karena kan judulnya ini ya. Jadi percakapannya nggak jauh-jauh dari judul ya. Untuk judul di sini apakah ada pertanyaan? Cukup, Ustaz. Jelas ya. Iya. Kita langsung saja masuk ke percakapannya. Nah, di sini ada al-hiwar. Al-hiwar itu artinya percakapan. Nah, Anda akan ingatkan atau Anda akan beritahu di awal-awal ini. Jadi ada suatu kata di buku ini yang kita akan temui berulang-ulang ya. Contohnya al-hiwar ini, percakapan ini. Nanti Antum akan temui di pembelajaran atau halaman-halaman setelahnya. Nah, jangan sampai kata tersebut Antum nggak tahu artinya. Ya. Dan juga bukan cuma itu, nanti di percakapannya kita menemui sebuah kata, ya kan? Nah, nanti kita akan temui di percakapan-percakapan setelahnya. Dan jangan sampai kata yang terulang itu antum nggak tahu artinya. Ya, buku ini udah bagus ya, Masya Allah. Dimulai dengan sesuatu yang berkaitan dengan salam dan perkenalan. Itu kan sesuatu yang dasar. Nah, sesuatu yang dasar itu kalau antum lupa, ya antum akan susah untuk menjalani setelah-setelahnya. Seperti itu. Nah, contohnya di sini kita artikan lagi unzur itu artinya lihatlah. Untuk awal-awal nggak apa-apa karena artikan sendiri. Wastami artinya dengarkan. Tapi untuk setelahnya mungkin akan anak tanya ya artinya. Lalu di sini ulangi. Oke, seperti itu. Nah, harap yang masih pemula bahasa Arab bisa mengikuti. Tentu nggak perlu tegang dan juga nggak perlu takut. Relax saja, kita bawa santai di sini. Kalau emang ada yang tidak antum ketahui atau muncul tanda tanya di otak antum, silahkan ditanyakan. Oke, kita untuk Akhi Najmi, apa nih? Jangan coret-coret. Kita akan mulai masuk ke hiwar ya atau percakapannya. Ini akan Anda bacakan, antum hanya mendengarkan dan juga setelah itu Anda jelaskan. Anda mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Oke, itu pembacaannya. Anda akan baca lagi sembari menjelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aku Anda jelaskan ya. Ismi Khalid. Nama saya Khalid. Ya, Ismi itu artinya namaku ya. Nama saya, namaku sama saja. Namaku Khalid. Ya kan? Baik lagi kita ke judul ya kan? Berkaitan dengan perkenalan. Ini dengan memperkenalkan nama. Lalu Mas Muka itu artinya namamu. Ya. Lalu Ismi Khalil, Ismi tadi artinya namaku ya, sama. Kaifa haluka artinya kaifa sendiri artinya bagaimana. Lalu untuk haluka kabarmu ya, seperti itu. Bi khair. Bi khair artinya baik. Maksudnya dia menunjukkan kabar saya baik-baik saja gitu.
Bi khairin walhamdulillah. Nah, di sini dia si Khalil ini bertanya lagi, wa kaifa haluka anta, dan bagaimana kabarmu? Gitu. Bi khairin walhamdulillah. Kabar saya baik, alhamdulillah. Seperti itu. Dan di sini ada yang ingin Anda uraikan, yaitu isim, ya. Apa Nana gambar pakai keyboard mungkin jadi kurang jelas. Kita anggap ini isim, ya. Isim dari sini ya. Isim tersendiri artinya apa? Ismun. Ada yang tahu? Nama. Artinya nama, betul ya. Tapi dia ditambah dengan ya. Nah, ya di sini berfungsi sebagai domir. Domir itu apa sih? Domir adalah kata ganti, ya. Di bahasa Indonesia kita mengenal kata ganti seperti saya, kamu, kalian, kami, dia, itu kan kata ganti kan dalam bahasa Indonesia. Begitu juga bahasa Arab, ya kan, mengenal kata ganti juga. Kan? Ismi itu artinya namaku. Oke. Isimnya tersendiri artinya nama, tapi ditambah iya menjadi namaku atau nama saya. Seperti itu. Lalu di sini bisa dipecah lagi, ya. Ya menjadi anak akan tulis langsung aja ya. Dia ditambah K, ya kan? K di situ. Mas muka. Nah, K di situ berfungsi sebagai kamu. Kan makanya ini namamu. Pasti kan isim seperti ini. Tapi karena dia ditambah K, dia menjadi mas muka menjadi namamu. Gitu. Nama di sini artinya itu siapa ya? Apa kita artikan dulu? Siapa namamu? Gitu. Oke. Sampai di situ. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Apa Ustaz? Boleh satu persatu. Itu kan mas muka, itu kan artinya siapa, ma-nya itu kan di situ siapa. Kenapa Iya. tidak menggunakan man gitu? Oke. Anak akan jelaskan. Kalau man itu siapa, ya kan? Itu menanyakan ini ya, istilahnya itu tabiatnya atau kegunaannya. Man itu kan siapa? Siapa itu kita tahu. Siapa menanyakan seseorang kan? Atau menanyakan pelaku. Betul nggak? Aku yang bertanya. Ustaz. Iya. Jadi man ya kan? Tanya Ustaz. Itu arti siapa? Dia itu menanyakan seseorang kan? Kayak misalkan siapa yang memukulmu gitu. Siapa yang belajar itu kan menanyakan pelaku. Nah, di sini kan tidak menanyakan pelaku ya kan, melainkan menanyakan benda ya kan, kata benda. Itu menanyakan berarti kita bukan apa, Mas muka, siapa namamu. Nah, mungkin eh, dari mak di situ kan, mak sendiri ini ya, bagaimana artinya? Ya mungkin artinya aslinya ya, aslinya itu apa ya? Tapi karena disandingkan dengan isim ya kan kita mengartikannya bagaimana enaknya, ya kan? Masa kita kalian apa namamu, ya kan? Nah, jadi pas di Indonesia kan, jadi siapa namamu? Balik lagi ke yang tadi, kan ini menanyakan kata benda. Kalau kata benda berarti bukan siapa dong, bukan pakai man. Kecuali kita nanya siapa yang memukul, siapa yang belajar, baru kita menggunakan man. Ya kan ini kan tidak menanyakan pelaku, tapi menanyakan kata benda, menanyakan nama, ya kan? Maka di sini menggunakan ma gitu.
Paham yang bertanya? Alhamdulillah paham Ustaz. Ustaz, mau nanya, Boleh, silakan. berarti mim ini jadi apakah gitu ya? Apakah namamu? Eh, kayak kurang tepat deh. Jadi pengertian bahasa Arab itu jangan sesuai perkata ya. Mungkin kalau perkata menjadi itu apa namamu, ya kan? Ah, Tapi pengertiannya itu sekaligus per kalimatnya. Jadi hmm. siapa namamu? Oh begitu. Kalau kalau Kemudian, apa? Oke, lalu satu lagi Ustaz, kalau boleh. misalnya ini kan antara laki-laki dengan laki-laki. Hmm. Kalau dengan perempuan bagaimana Ustaz? Ada perubahan? Oke, berarti pertanyaan Doni akan terjawab setelah kita membahas hiwar yang di bawah ini. Ya, ada perubahannya betul. Sekarang pertanyaannya, tapi akan terjawabnya mungkin setelah kita bahas hiwar yang di bawah. Ya, karena hiwar yang di bawah itu antara perempuan kan, sedangkan hiwar yang di atas antara laki-laki. Seperti itu. Bagaimana? Ustaz, laki-laki. Paham Oke ya? Ustaz, ya paham. Oke. Jadi Berarti satu lagi Ustadz, berarti kalau kaifa haluk ini eh, bagaimanakah kabarmu atau bagaimana kabarmu? Berarti nah, sistem sistem di dalam bahasa Arab ini seperti bahasa Indonesia ya. Bagaimana kabarmu? Bukan kabarmu bagaimana begitu ya. Seperti bahasa Inggris gitu. oh iya ya, betul betul. Strukturnya. Anak paham pertanyaan antum. Kalau Inggris itu kebalik kan, Mm-mm. tapi kalau bahasa Arab enggak sama seperti bahasa Indonesia. Iya, seperti itu. Hmm. Terima kasih Ustadz. Oh iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita mempraktekkan hiwarnya? Bikhoir maksudnya apa Ustadz? Nah, khair itu artinya baik, maksudnya dia Oh, iya. kabarnya baik gitu. Kalau misalnya saya dibilang dia kan bagaimana kaifa haluk, biasa-biasa saja itu gimana Ustaz? Yes. Biasa-biasa saja Ya. bahasa Arabnya itu apa ya? Kaifa haluka kamal ada gitu. Seperti biasa, Oh, kamal ada. oke. Ya. Kron Akhi Doni atas Iya, pencabangan ini ya pemikirannya. Bagus. Mungkin kita akan langsung masuk ke ini apa latihan atau praktek hiwar ini. Silakan semua buka mic-nya. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. 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 Ismi Khalid. Ismi Khalid. Mas muka. Mas Mas, muka. Masmuka. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Ya. Bi khairin walhamdulillah. Khairin walhamdulillah. Bi khair, alhamdulillah. Bi khairin, alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Kaifa Kaifa haluka anta? Khairin walhamdulillah. bi khair. Khairin walhamdulillah. Ya, Ustaz, satu lagi mau nanya. ya boleh. Ini Khalil ya Ustaz ya. Tapi di sini ada Khalid ya. Apa bedanya Khalil dengan Khalid? Bedanya yang satu namanya Khalid dan satu namanya Oh. Khalil. Iya, iya. Iya, seperti itu ya. Saya nggak baca Khalid, rupanya ada Khalid. Iya. Terima Apa? kasih.
Kita akan pilih step 2 dari antum untuk bertukar hiwar. Silakan Akhi Ahmad dan Akhi Farid. Dimulai dengan Akhi Ahmad terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khalid ma ismuk? Ismi Farid. Kaif Ismi. Khalid. Ismi Farid. Oh ya, antum merubah namanya ya. Oke, boleh. Apa? Oke. Khalid. Bil khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bikhair walhamdulillah. Baik. Bagus untuk berdua. Lalu Akhi Ahmad Ghazali dan Akhi Najmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluk? Khairin. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Khairin walhamdulillah. Baik. Skron. Lalu Akhi Didi Rahman dengan Akhi Almir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalil. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Baik. Skron. Lanjut pada Akhi Doni dan juga Akhi Budi Alvaro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Doni. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa haluk anta? Bi khairin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Mumtaz. Ana ingin menekankan pada antum semua, ya, bukan pada seorang satu. Dalam pembacaan kalimat atau kata ya, dalam bahasa Arab, antum harus memperhatikan yang namanya panjang pendek, ya. Macam Khalid, juga Khalil, ya. Haluka, itu harus antum perhatikan ya. Lalu kita lanjut setelahnya, Akhi Dwi Zulfitrah dengan Akhi dengan nickname Samsung. Silakan. Assalamualaikum. Kalau tidak menjawab mungkin dengan anak. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ma ismuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair alhamdulillah. Baik. Kita sudah praktekkan hiwaran ini. Kita akan masuk ke hiwaran kedua. Sebelum masuk ke hiwaran kedua, tadi ya, Ana ingin memperjelas lagi. Ada yang bertanya, Mas muka, itu kan kalau diartikan Indonesianya, apa namamu? Kok kita nggak pakai man saja? Jadi siapa namamu kan? Manis muka gitu jadi ya. Man is muka, siapa namamu? Tapi nggak seperti itu. Karena kita lihat lagi. Kalau siapa itu kan menanyakan pelaku, ya kan? Sedangkan apa menanyakan kata benda. Nah, di sini kita membentukannya menanyakan kata benda, menanyakan nama, ya kan? Bukan menanyakan
seseorang atau pelaku, makanya menggunakannya ma di situ. Nah, mas muka, udah jadi itu mas muka. Nah, tetap kita artikan ke bahasa Indonesianya siapa namamu. Kenapa? Karena pengertian atau penerjemahan dalam bahasa Arab itu sesuai konteksnya, bukan sesuai katanya seperti itu. Bagaimana enaknya gitu kan. Kita akan masuk ke hiwar yang kedua. Sebentar, Ustaz, untuk mau bertanya itu Boleh? bisa di slide ke atas lagi cakapannya. Iya. Baik. Di sini kan untuk pertanyaan wakai haluka anta, sedangkan ini seperti kalau kita mengartikan dengan bahasa Indonesia ya, hal ini kan sudah kata benda ya, Yang K itu ya. ya wakai haluka anta. Hmm. Nah, hal ini kan sudah kata benda ya, Ustaz. Sementara untuk K ini kan katakan domir atau kata tambahan lah. Mm-mm. Sedangkan ini Pak di sini sama dia statusnya kayak dia. Kalau dia itu menunjukkan kepada kita sendiri ya, kayak di sini. Yang katanya dia di sini kan, kata bendanya. Iya. Sementara untuk menunjukkan nama saya kan ada tambahan ya-nya. Iya. Sementara di sini hal ini kan ada tambahan kap-nya itu untuk menunjukkan Anta. untuk menanyakan kepada anta. Iya. Bisakah ini kan sudah wakai haluk, sementara di sini kan kita sudah bertanya bagaimana kabarmu, Mm-mm. masih ada kata anta gitu loh. Iya. Itu yang saya tanyakan. Sementara berarti Nah, kamunya 2 kali di sini. iya, kamunya 2 kali kan. Mungkin Iya. ada yang berpikir, oh berarti bagaimana kabarmu kamu gitu kan. Tapi nggak seperti itu. Jadi maksud 2 kali di sini itu untuk penekanan ya. Wa kaifa Oh, haluka anta? Ya, namanya penekanan, ada namanya taukid dalam bahasa Arab. Ya, jadi istilahnya ya mungkin kalau di sini nggak terlihat jelas ya. Kalau penekanan dalam bahasa Arab itu kayak misalkan saya pergi. Nah, penekanan nanti di situ bergunanya berarti saya benar-benar pergi gitu. Kalau di sini kan nggak kelihatan penekanannya, ya kan? Oke, fahaluka anta. Mungkin penekanan di sini berguna untuk memperindah bahasa aja kali ya. Oke, oh, fahaluka anta gitu. Jadi untuk memperindah bahasa juga. Gitu. paham, Ustaz. Baik. Saya lagi. Kita bisa masuk ke hiwaran kedua. Ini pertanyaan yang ditanyakan Akhi Doni sebelumnya, ya kan? Apakah ada perubahan? Ya, ada perubahan. Kita bisa lihat di sini. Untuk percakapan yang kedua ini sebenarnya sama saja dengan yang di atas. Hanya saja berbedanya di sini antara perempuan. Kita bisa lihat saja bagaimana perbedaannya. Akan bacakan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Ini Khawlah kan? Mas Muki. Nah, berubah dia di situ. Jadi Mas Muka menjadi Mas Muki. Ismi Khadijah. Ya. Kaifa haluki. Bukan kaifa haluka, tapi kaifa haluki. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki. Berubah lagi kan? Gitu. Seharusnya, bukan seharusnya ya. Tadinya kaifa haluka menjadi kaifa haluki. Nah, penekanannya ya kan yang tadi ditanyakan siapa akhi yang bertanya tadi. Jadi kaifa haluki anti, bukan kaifa haluki anta ya. Itu salah besar. Penekanannya harus sama dengan sebelumnya. Kaifa haluki anti. Seperti itu. Nah, untuk artian sama saja jadi tidak perlu kita artikan. Dan kita akan berarti berucap lagi ya. Kita akan nanti membuka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikuti apa yang ucapkan dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Ismi Khawlah. Masmuki. Masmuki. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik. Kita bisa berarti berucap lagi di sini. Silakan Akhi Ahmad Ismail Marzuki dengan Akhi Doni Saputra. Saya duluan ya, Pak Doni. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Khairin walhamdulillah. Oke, baik. Sebelum dilanjut, Ana ingin tanya pada Akhi Doni. Jelas ya ada perubahan di sini ya? Ustaz, saya mau nanya. Boleh. Untuk anti itu berarti khusus untuk perempuan. Iya. Kemudian anta khusus laki-laki. Oke. Apa beda misalnya anta, antum? Kalau misalnya saya letakkan misalnya kaifa haluka antum, apakah itu benar, Ustaz? Enggak dong. Berarti kalau kaifa haluka anta. Ya. Kaifa haluka anta. Kecuali untuk orang banyak nih. Kaifa halukum antum. Kalau antum kan berubahnya menjadi kum. Ya kan? Seperti itu. Nanti bisa lagi kaifa halukunna antunna. Ya, tapi itu udah level contohnya ya. Jangan dianggap pusing dulu. Kita fokus. Bisa anti dengan antuna juga ini. Anti dengan antuna. Bagaimana coba? Misalnya kaifa haluki antuna. Kurang tepat sih kalau Anda bilang. Iya. Jadi harus sesuai, benar-benar sesuai. Seperti itu. Apa bedanya, Ustaz? Bedanya antara apa? Misalnya anti antuna. Karena kan artinya juga sama-sama kamu gitu. Oh iya. Bedanya kalau anti dan antuna itu memang sama-sama kamu. Tapi penggunaan yang berbeda. Kalau antuna itu untuk perempuan lebih dari 2. Ya, perempuannya banyak lah istilahnya. Nah, kita Artinya pakai jamak, antuna. ya. Iya, jamak. Seperti itu. Plural. Itu juga dengan Oh, antun. berarti ini singular ya, Ustaz? Single, iya. Karena antara Khawlah dan Khadijah saja kan. Gitu. Oh, baik. Makasih, Ustaz. Ya. Kapan kita lanjut ke praktek kita. Silakan Akhi Najmi Ahmad dengan Akhi Didi Rahman. Siapa duluan, Ustaz? Akhi Didi Rahman dengan Akhi Najmi Ahmad. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Kita lanjut lagi pada Akhi Ahmad Ghazali dengan Akhi Almer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki.
اسمي خديجة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Baik, kita lanjut lagi. Ada Akhi dengan nickname atau Akhi Aan ya tadi ya. Dan juga Akhi Oh enggak tidak lagi mungkin bersama anak. Silakan dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Haula. Ma ismuki? Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khair walhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita menyelesaikan praktek yang di luar kedua juga. Sebelum lanjut ke al-mufradat ini ya, biasanya kan setelah Izin bertanya, boleh ya silakan. yang di percakapan ini Ustaz, saya bertanya, kenapa ismi yang pertama itu mimnya kasrah, sedangkan yang ismi keduanya itu harkat mimnya itu domah? Yang ini dua ini berarti ya, ini dan ini. Iya, Oh yang ini yang maksudnya. Yang di atas ya. Iya Ustaz. Oke. Jadi itu penyesuaian ini ya dengan bergabungnya domir. Coba cari mana? Oh udah nggak ada tadi. Kan asal katanya ismun ditambah dengan iya, gitu kan? Itu kalau kata dalam bahasa Arab itu aslinya kan domah ya kan? Aslinya itu domah. Kita baca ismun ya kan? Lalu misalkan al-hiwaru itu kan yang di pertama-tama. Karena memang aslinya itu pertama domah. Nah ini ditambah dengan iya ya kan? Coba antum tambahin jadi ismui. Enak kali didengar ya? Ismui. Gak enak kan didengarnya? Nah makanya di situ ada perubahan harokat di situ supaya menyesuaikan dengan kalimat atau bukan huruf setelahnya. Jadi ismi seperti itu. Ini ya sukun kan? Kalau antum dengar jadi ismui kan gak enak didengarnya. Maka menjadi ismi. Dan itu bukan cuma isim saja ya. Ada contohnya kalimat lainnya kitabun. Kitabun ditambah dengan dia menjadi apa? Silahkan dijawab. Kita Kita bisa. Iya, kita ya kan, bukan kita bui. Ya, seperti itu. Paham ya maksudnya? Paham Ustaz. Itu satu lagi Ustaz. Tadi Ustaz bilang kalau untuk apa namanya kata ganti perempuan itu pakai ki kan Ustaz? Lalu terus kenapa yang di assalamualaikumnya ini pakai kum Ustaz? Kenapa? Apakah kita nanti pakai ki atau selainnya Ustaz? Sebenarnya kalau antum ya, misalkan bertemu dengan perempuan ya kan, misalnya anggaplah saudari antum gitu kan, antum mengucapkan assalamualaikum, itu nggak masalah ya kan. Kalau misalkan dengan laki-laki karena laki-laki satu ya kan, kita ucapkan assalamualaikum. Ya, yang penting doa kita tersampaikan kan. Assalam tuh keselamatan, alaikum tercurahkan kepada kalian gitu. Nah, assalamualaikum untuk satu orang, keselamatan tercurahkan kepada kamu. Nah, untuk kemudian satu perempuan, assalamualaikum. Nah,
Kenapa yang umumnya itu kum, ya kan? Kata antum di sini, ya. Ntar anak gambar dulu. Ini antum, ya kan? Itu kan jadinya apa? Kum kan? Karena dia mengandung faidah penghormatan, ya kan? Jadi walaupun orang yang satu kita anggap banyak, itu penghormatan buat dia. Makanya umumnya assalamualaikum. Nah, bahkan yang wanita pun dianggap masuk ke kum juga. Itu untuk penghormatan seperti itu. Jika antum kalau ngomong sama chef gitu kan, biasanya kita ngomong sama dosen gitu kan, kita nggak pakai anta, pakai antum kan. Antum dianggapnya dengan anta gitu. Itu sebuah penghormatan. Jadi bukan salah kaidah bahasa Arab ya di situ, tapi sebagai penghormatan antumnya. Contohnya di assalamualaikum. Gitu. Dan kita misalkan mendoakan syafakumullah pada ustadz kita atau dosen kita, pada guru kita. Itu bukan salah kaidah bahasa Arab ya, tapi untuk menghormatinya. Seperti itu. Paham ya misalnya? Boleh nanya Ustadz? Boleh? Gitu. Paham Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin saya kan memang kurang memahami apa namanya silsilah bahasa Arab. Nah, saya Baik. tanya apa saya dengar tadi yang namanya ada kasroh. Maksudnya supaya kita linear. Maksud kasroh di situ apa Ustadz? Bahasa Indonesianya dengan bahasa yang simpelnya gimana itu maksud kasroh gitu. Kasroh. Terus kemudian ada yang namanya saya dengar lagi doma, bingung saya. Jadi Ustadz berbicara kasroh, saya makin bingung apa kasroh gitu. Oh Terus gitu. Ustadz ya, jadi terus kemudian doma, terus apa lagi? Fathah gitu ya. Harokat, ya. Saya maksudnya menjelaskannya Oke. gimana Jadi ya? begini. Kalau kita sandingkan bahasa Indonesia agak susah ya, karena bahasa Indonesia nggak mengenal harokat kan. Jadi mungkin kalau yang belum kenal Apa fathah, Ustadz gitu? fathah Maksud itu harokat maksud harokat itu apa ya? Jadi dia kekhususan bahasa Arab. Jadi yang menandakan sesuatu, misalkan, oh ini pelaku, oh ini objek. Nah itu harokat bermain di situ. Ya beda sama bahasa Indonesia kan. Kita tinggal pindahkan posisinya gitu kan. Kita pindahkan posisinya, kita bisa tahu misalkan Andi menendang bola, ya kan? Mau kita pindah-pindahin juga tetap yang ditendang itu bola itu. Beda sama bahasa Arab, ya kan? Ana agak susah untuk ngasih permisalannya, ya kan? Tapi Ana mau ngasih tahu aja bahasa Arab mempunyai harokat dan punya fungsi di situ. Dan itu termasuk khususan dari bahasa Arab ya. Ana agak susah sandingnya dengan bahasa Indonesia dan bahasa lain juga. Karena memang yang punya harokat seperti itu cuma bahasa Arab doang, ya kan? Ada fathah, tapi Akhi Doni tahu kan fathah itu apa, kasroh itu apa, doma itu apa? Atau malah nggak tahu? nggak tahu. Pada Oke. cuman mungkin saya tanya anak saya bisa. Betul. Heeh. Fathah Tapi itu, maksud saya apa ya? Mungkin fathah dalam bahasa Arab, tapi penjelasan yang simple yang memang dimengerti kayak orang awam seperti saya lah gitu, Ustaz. jadi Akhi Doni ini bingung masalah harokat dari penggunaannya, fungsinya, atau bagaimana ya? Arti, terus kemudian di dalam bentuk bahasa Arabnya bagaimana, arti harokat itu bagaimana, itu maksud saya gitu. Kalau untuk arti kayak susah ya diartikannya. Jadi dia hanya sebuah bentuk saja gitu kan. Memudahkan kita untuk membaca dari tulisan bahasa Arabnya kayak gitu. Dan itu udah paten dari misalnya udah dari kaidah bahasa ke bahasa Araban gitu kan. Dari assalam gitu kan. Dia sudah ada harokatnya gitu kan. Dan walaupun dia Arab gundul gitu kan, kita yang udah sering menemui kita akan baca assalam gitu kan. Karena agak susah untuk memberikan definisi harokat itu apa.
Oke, paham Ustaz, paham. Artinya mungkin dengan melihat ini kita bisa tahu nih artinya apa, ini maksudnya apa, dan ini maksudnya Yaitu mungkin bisa dijelaskan dengan fungsinya gitu, bukan ah, dengan definisinya seperti itu. oh, baik. Maksudnya dengan bentuknya seperti itu. Kalau bentuknya saya Iya. ini kasroh berarti, ini Mm-mm. fathah, ini doma. Iya, seperti itu akhirnya nih. Terima Mungkin kasih. iya, sama-sama. Sebelum kita tutup, kita bisa berlatih ucap mufrodat di sini ya. Afwan. Di sini ada mufrodat, tapi kita udah artiin tadi ya. Sudah kita tahu artinya. Kita hanya berarti berucap lagi di sini. Silahkan buka lagi antum mic-nya. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Kaifa haluki? Kaifa haluki? Anti? Anti. Anti? Anta? Anta. Anta? Masmuka? Masmuka? Masmuki. Masmuki? Baik, di situ. Jadi kita hanya melatih lisan kita supaya terbiasa dengan bahasa Arab ya. Untuk artinya sudah tahu antum ya semuanya. Nah, di sini ada latihan sebenarnya, cuman nggak perlu kita bahas lah ya. Karena apa? Karena gampang di sini. Antum hanya tinggal mencocokkan mas muka, ya kan? Itu dia untuk laki-laki kan, maka kita cocokkan dengan gambar laki-laki. Lalu mas muki, yang ini mas muki, cocokannya dengan gambar perempuan. Begitu juga yang ini, nanti mencocokkan gambar saja, kan? Selalu gampang. Ya, mungkin di situ. Karena di sini juga ada latihan jawablah. Assalamualaikum, tentu jawabnya dengan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi ajib adalah jawab. Nah, seperti itu. Kita tersisa 2 menit lagi ya. Nah, akan stop share. Mungkin kita akan cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha Astagfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah